Haleluya. Selamat pagi dan semangat pagi saudara-saudara oleh anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan tegas memberikan satu gambaran cara kerja setan, cara kerja iblis yang menebarkan ketakutan, menebarkan ancaman, ketakutan dan lain sebagainya dengan tujuan supaya orang takut kepadanya, supaya orang begitu mudah dia mangsa, saudara-saudara. Dan firman Tuhan berkata, untuk melawannya, firman Tuhan berkata, sadar, berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jagalah. Saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita sadar, berjaga-jaga dan melawan dia dengan iman, maka sesungguhnya iblis pasti akan lari daripadamu. Kata firman Tuhan, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu fakta adalah kita manusia seringkali dihinggapi rasa takut. Mungkin kita tidak takut terhadap masalah ekonomi karena kita berkecukupan, tetapi kita mungkin takut untuk hal yang lain. Mungkin kita tidak takut tentang sakit penyakit karena kita merasa imun tubuh kita kuat, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan lain sebagainya. Tetapi mungkin kita pasti ada rasa takut terhadap hal-hal yang lain. Saudara-saudara, iblis selalu berusaha menebarkan ketakutan. Iblis selalu berusaha mendiskreditkan Tuhan Allah di dalam hati, ke dalam pikiran manusia, termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan dengan tegas berkata untuk kita tetap sadar, berjaga-jaga, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka iblis mau mendiskreditkan Tuhan seperti apa, tidak akan mempan kepada kita. Sama seperti sebuah contoh, saudara-saudara. Saya ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengenal betul seseorang, bergaul karib dengan tulus, dengan sangat baik dengan seseorang, saudara. Lalu ada orang lain yang coba-coba menjelekkan, mendiskreditkan sahabat kita itu kepada kita. Kita tidak akan mau percaya karena kita tahu betul siapa dia, siapa sahabat kita itu. Demikian juga terhadap Tuhan. Kalau kita bergaul erat, bergaul karib dengan Tuhan, iblis mau coba-coba mendiskreditkan Tuhan kepada kita, itu tidak akan mempan. Iblis akan coba-coba menebarkan rasa takut di dalam hati pikiran kita terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Itu tidak akan mempan. Tapi firman Tuhan berkata, justru kalau iblis datang dengan menebarkan ketakutan, lawan dia, lawan dia. Jangan ikut arus permainan iblis, jangan ikut gaya permainan iblis, kita ikut menjadi takut. Lawan dia dengan imanmu yang teguh. Firman Tuhan berkata di dalam kitab 1 Timotius pasal yang ke 2 Timotius pasal 1, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, 2 Timotius pasal yang ke pasal 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih dan ketertiban. Haleluya. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara-saudara, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang membangkitkan ketertiban, roh yang membangkitkan kasih. Saudara, kalau ada ketakutan terhadap apapun di dalam hati kita pada hari-hari ini, lawan dia dengan imanmu yang teguh. Sekali lagi, saudara-saudara, terhadap masalah COVID yang sedang merebak hari-hari ini, saya tidak berkata kepada kita untuk mengabaikan. Tidak, saudara-saudara. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan, yang disarankan oleh baik pemerintah maupun tenaga-tenaga kesehatan. Tetapi jangan takut dengan semua hal itu. Saudara-saudara, hidup kita di tangan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah dalam kedaulatan Tuhan. Dalam kedaulatan Tuhan. Mati dan hidup manusia ada di tangan Tuhan, saudara-saudara. Orang mengunci diri di kamar pun, saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan saat itu dia dipanggil, akan dipanggil juga oleh Tuhan. Tetapi jangan takut. Jangan takut karena hal-hal yang diakibatkan oleh ancaman dari setan, auman dari setan yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menelan orang-orang yang takut kepadanya. Percaya kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan, bergaul makin dekat dengan Tuhan, bergaul makin dekat dengan Tuhan. Saudara, justru dalam masa-masa situasi-situasi yang penuh dengan ancaman, ketakutan hari-hari ini, di saat-saat inilah kita datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan, dan rasakan perlindungan sempurna dari Tuhan untuk roh, jiwa, dan tubuh kita ini. Sekali lagi, perlindungan yang sempurna dari Tuhan untuk roh, jiwa, dan tubuh kita ini dipelihara oleh Tuhan. Datang kepada Tuhan senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.